أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Komplek Bumi Asri Kota Medan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Malam ini bertepatan bulan Desember. Malam ini ya, masuk hari ini tanggal 22, besok tanggal 23, artinya hari Sabtu itu tanggal 25, yang setiap tahunnya akan diperingati, yaitu Natal dan Tahun Baru. Ya, ini kita akan mengulas. Saya lihat begini, ada perbedaan ulama klasik dengan kontemporer. Ya. Kalau ulama kontemporer rata-rata mengucapkan Natal itu sudah rata-rata memperbolehkan. Kalau di Indonesia bahkan dalam Twitternya Kiai Kholis Nafis, ya, Khalil Nafis, anggota MUI Pusat, mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, karena fatwa MUI Pusat itu tidak pernah melarang mengucapkan selamat Natal, begitu menurut beliau. Yang ada adalah larangan mengikuti Natal. Nah, ini akan aneh juga, ya, logikanya ini akan aneh. Kenapa? Dilarang boleh mengucapkan, nggak boleh ikut. Ya, seharusnya boleh ucapkan, boleh ikut gitu. Jadi yang memperbolehkan juga di Indonesia seperti Quraisy Shihab, ya, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Dan kalau tingkat internasional itu yang memperbolehkannya Darul Ifta Mesir. Darul Ifta itu Majelis Fatwa Ulama Mesir, di bawah naungan Al-Azhar. Darul Ifta memperbolehkan. Kemudian Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi boleh. Syekh Ali Jum'ah, Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, mantan Mufti Diarul Misr, mantan Mufti Mesir, boleh. Kemudian Habib Ali Jufri, ulama Yaman. Ada yang kenal dengan Habib Ali Jufri? Kenal, ya? Nanti kita lihat, ya, operator bisa buka ininya enggak? Fotonya, ya. Bisa, ya? Ya. Ya. Sekarang supaya tahu siapa orangnya. Ya, silakan di dulu. Jadi kita alasan yang memperbolehkan ini rata-rata setelah kita lihat, kalau Quraisy Shihab itu mengatakan gini, surah Al-Baqarah ayat 225.
Surah Al-Baqarah ayat 225, coba dilihat ya. Kita bacakan ini artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Silakan tampilkan. Tinggal buka duanya, Ustaz. Ya. Ya, ini dia. Nampak ya? Yang ini ulama Yaman. Ini namanya Habib Ali Al-Jufri. Beliau dalam ceramahnya, beliau bukan sekuler, bukan liberal, tapi beliau memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Ini ceramah singkat atau tausiah singkat beliau di Mesir itu. Ada teks terjemahannya juga, kalau Bapak cari ini dapat ya. Begitu juga Yusuf Qaradawi memperbolehkan, Syekh Yusuf Qaradawi masih hidup, memperbolehkan. Kemudian Majelis Fatwa Eropah memperbolehkan juga mengucapkan selamat Natal. Maka rata-rata ulama kontemporer saya perhatikan memperbolehkan. Yang tidak memperbolehkan siapa? Kalau di Indonesia, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Profesor Dr. Ahmad Zarkashi, ya, Ustaz Gontor, kemudian Buya Yahya dan lain-lain. Jadi makanya malam ini kan kita lihat alasan orang memperbolehkan itu surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9 ya. Ini kalau kita lihat surah Al-Mumtahanah ayat 8. Asbabun nuzul ayat ini cerita tentang Asma, anaknya Abu Bakar. Jadi Asma ini punya ibu tapi belum muslim, belum masuk Islam. Dia lihatlah wajah ibunya ini murung, tetapi dalam hatinya tahu dia ibunya ini cenderung mau masuk Islam, pasti mau masuk Islam nih. Kemudian dia bertanya kondisi yang seperti ini, kan ini belum muslimah, belum masuk Islam, non muslim atau masih disebut kafir. Tapi rona wajahnya ini mau masuk Islam nih kayaknya. Dia lapor kepada Rasulullah, dia bertanya begini, ya Rasulullah, bolehkah saya berbakti kepada orang tua saya tadi, ibu saya yang belum muslim? Maka apa jawaban Rasulullah? Boleh. Ini berbuat baik. Kemudian dalil ulama-ulama yang memperbolehkan juga hadis seorang anak Yahudi yang khadib, dia selalu melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba sakit, dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijenguk oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, aslim, masuk Islamlah.
Ya, dalam keadaan sakit tadi Rasulullah mengatakan aslim, masuk Islamlah. Anak tadi dia lihat wajah bapaknya, dia pandang bapaknya, kemudian bapaknya mengangguk, ya. Artinya dia seolah-olah meminta izin ini. Gimana pendapat bapak? Kata bapaknya, kalau kau masuk Islam, ya masuk Islamlah. Akhirnya dia masuk Islam. Kan Rasulullah mengatakan sungguh dia telah terbebas dari api neraka. Dari dua ini, ya, Al-Mumtahanah ayat 8 tadi bercerita tidak ada, ya, larangan atau dosa kita berbuat baik kepada, ya, selain non muslim yang tidak memerangi kita karena agama, tidak mengusir dari tempat tinggal kita berbuat baik dan berlaku adil. Dan ini ulama kontemporer mengatakan ini mengucapkan selamat Natal ini termasuk perbuatan baik. Nah, jadi ini. Jadi saya belum mendapatkan hubungan antara ulama klasik dengan kontemporer. Jadi kenapa ulama klasik melarang? Jadi kalau ulama kontemporer mengatakan itu suatu perbuatan baik, berarti ulama klasik nggak tahu ini perbuatan baik mengucapkan selamat Natal. Nanti kita baca, lihat ini, nah, kita baca teks kitabnya. Ini hukum, ya, tahannuati a'yadihim, hukum mengucapkan tahnik a'yadihim, ya, hari-hari besar atau hari raya. Awalan, yang pertama yang harus kita tahu makna tahannu wa madalu liha, makna mengucapkan tahnik. Nah, ini beda. Mengucapkan selamat itu beda. Ittafaqa ahlul lughati ala anna tahannu ati dhaddu ta'ziyah. Sepakat semua ahli bahasa mengatakan bahwa ucapan selamat itu berbeda, bertolak belakang dengan makna takziah. Jadi kita takziah ke rumah orang meninggal, ya. Beda dengan mengucapkan selamat. Apa bedanya? Qala al-alamatu Bujairami mengatakan, seorang ulama, tahannuk pengucapan selamat itu berbeda dengan takziah. Kenapa? Karena tahannuk pengucapan selamat itu adalah ad-du'a ba'da surur, ucapan doa setelah kegembiraan. Nah, itu ucapan selamat. Kita gembira habis lahiran anak, itu dinamakan tahnik. Gembira anak waktu setelah selesai wisuda, kita bilang selamat, semoga cepat dapat kerja. Itu apa itu? Tahnik, ucapan selamat. Itu umum. Ya, baru lahir anak, dapat pekerjaan atau pindah, dapat jabatan yang baru, kita ucapan jamaah ini ucapkan selamat. Itu tahnik. Apa beda takziah? Kalau takziah, hamdul musab ala sabri biwa'dil ajri wad du'a'ulah. Ya, hamdul musab, yang ditanggung oleh orang yang ditimpa musibah, kita ucapan itu kita bawa kepada orang yang ditimpa musibah, kita apa bilang sabar, itu takziah dengan semoga dapat pahala, semoga diampuni. Itu beda takziah dengan tahnik. Kemudian lagi ucapan apa itu Natal? Natal adalah hari lahir, itu Natal. Jadi betulkah Nabi Isa itu lahir 25 Desember? Ini ulama-ulama yang menolak. Ustaz Adi Hidayat ahli dia, Ustaz Abdul Samad sepertikan, saya lebih cenderung kepada orang yang menolak mengucapkan selamat Natal. Lebih logik dan lebih kuat dalilnya. Saya lebih cenderung, insya-Allah lebih kuat. Kenapa? Karena 25 Desember tidak ada catatan sejarah kelahiran Isa alaihissalam.
Karena lahirnya Isa, kalau dalam Al-Quran, versi Al-Quran itu ketika hamil Maryam, ya, alaihissalam, Maryam ketika hamil mau melahirkan, Allah merintahkan apa? Untuk datang satu bukit, menggoyang pohon kurma yang lagi matang, ya, supaya datang. Ternyata musim kurma itu di daerah Arab Palestina sekitarnya itu bulan Juli dan Agustus. Jadi bulan itulah lahirnya Nabi Isa alaihissalam versi Al-Quran. Jadi 25 Desember ini lahir siapa? Lahirnya anak dewa matahari. Menurut siapa? Menurut seorang muallafah biarawati Irene Handono. Ya, saya dengar ceramahnya di kota Jeddah dulu waktu beliau umrah. Singgah beliau di Masjid Indonesia di kota Jeddah. Beliau ceramah menjelaskan itu. Dan domba-domba juga disebutkan di situ memakan rumput. Rumput tidak ada di musim dingin karena tertutup salju. Kalau bulan 12 itu musim salju, tidak ada rumput. Kalau di Mesir memang tidak ada salju, Pak. Kalau Bapak datang di bulan 12 itu anggur itu semua nggak ada daunnya, tinggal rantingnya aja. Saya baru datang ke sana. Aduh, kenapa orangnya tidak mencabut ini akar-akar ini, kering semua anggur ini. Apa pekerjaan orang ini? Ternyata ketika musim semi nanti tumbuh lagi. Ternyata kita yang tidak tahu. Jadi kalau musim dingin orang Mesir itu tidak tanam padi, tanam rumput untuk makanan ternaknya. Jadi di Mesir tidak ada turun salju kecuali mungkin daerah Sinai yang ke sana, tapi yang di Palestina itu turun salju. Suriah turun salju. Jadi dari dalil ini memang tidak ada dalil yang kuat bahwa Nabi Isa itu lahir di 25 Desember. Toh walaupun lahir misalnya diambil pendapat yang lahir di 25 Desember misalnya Isa, Nabi Isa alaihissalam, kita mengucapkan atas dasar apa? Karena orang yang merayakan itu sebagai anak Tuhan, kita mengucapkan apa? Sebagai Nabi juga kontradiktif, ya, tidak bisa kita ucapkan. Di antara jamaah ini gimana? Saya tidak tahu pendapatnya gimana jamaah ini. Apakah yang pro mau mengucapkan atau yang kontra? Ya, insyaallah saya lihat kontra ya, tidak yang, ya, karena tidak perlu. Karena begini, setelah kita lihat sejarah, seluruh nabi dan rasul itu bukan milik umat yang lain, milik umat Islam sebenarnya. Contohnya ini yang paling kuat. Dulu Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pindah di Madinah, dilihatlah orang Yahudi itu puasa di Asyura. Kemudian Nabi bertanya, artinya belum dapat perintah Nabi ini untuk puasa. Ketika di Mekah belum ada kabar, sampai ke Madinah dapat kabar. Ketika sampai ke Madinah, Nabi lihatlah orang Yahudi ini puasa hari Asyura. Nabi bertanya, kenapa kalian puasa hari Asyura? Apa kata orang Yahudi? Hari ini Musa alaihissalam dibebaskan dari Fir'aun. Dari Fir'aun, maka kami, rasa syukur kami, ya, kami berpuasa di hari Asyura. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya itu? Jawaban Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa. Kami lebih berhak, ya, kepada Musa dibandingkan kalian. Jadi itu jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengatakan selamat hari lahir Isa alaihissalam, Nabi Isa itu untuk orang itu dengan kita lebih berhak kita daripada orang itu. Karena seluruh nabi dan rasul itu muslim. Kita lanjutkan ini. Ini bagaimana ulama-ulama klasik ini. Maka kita untuk kuatkan mazhab ahlul ilmi fi hadhil mas'alah, ya, pendapat
orang-orang yang berilmu tentang masalah ini akan diringkas dalam 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Qala Abu Hafs al-Kabir rahimahullah. Abu Hafs mengatakan, "Lau anna rajulan Abdullah." Lau anna rajulan Abdullah ta'ala 50 sanah thumma ja'a yawman nirus wa ahda ila ba'dil musyrikin baydatan yuridu ta'dhima dhalikal yawm faqad kafara wa habita amaluhu. Jadi ini keras ini. Jangan pula kita dibilang nanti apa namanya? Radikal. Ya, jadi ini. Apa kata Abu Hafs ini terjemahkan? Kalau ada seorang laki-laki hamba Allah, ya, 50 tahun lamanya dia berbuat ibadah baik, 50 sanah, 50 tahun. Thumma ja'a fi yaum, thumma ja'a yauman nirus. Kemudian datang hari raya. Hari raya apa? Hari raya orang non muslim. Wa ahada ila ba'dil musyrikin, dia hadiahkan bagi sebagian orang musyrik tadi baydatan, hanya 1 butir telur. Tujuannya apa? Yuridu ta'dhima dzalikal yaum, tujuannya untuk mengagungkan hari raya orang itu. Faqad kafar, sungguh telah kafir, wa habita amaluhu, dan hapus seluruh amalannya 50 tahun tadi. Ya, inilah Hanafi nih. Maka Sahibul Jami' al-Asghar mengatakan, idza ahda yauman nirus, kalau seorang menghadiahkan pada hari raya itu ila muslim al-akhar, ini tadi kepada siapa dihadiahkan? Ya, dia harus kita pahami. Yang tadi kepada orang kafir dihadiahkan. Yang menghadiahkan tadi muslim. Ini muslim pada hari, misalnya hari 25 Desember nanti, seorang muslim menghadiahkan kepada muslim yang lain. Nah, jadi saya hadiahkan kepada jamaah ini, saya seekor kambing, ya. Saya jamaah kita, jamaah Bumi Asri ini, jamaah Masjid Al-Muhajirin, menghadiahkan untuk sebagian jamaah, ya, ila muslimi akhar, kepada muslim yang lain, walam yarid bihi ta'dhimil yaum, dan dia tidak ada tujuan untuk mengagungkan 25 Desember tadi, walakin ala ma'taqadahu ba'dun nas, tetapi dia ke atas i'tadahu, bukan i'tikad ya, kebiasaan sebagian orang. Jadi dia ikut adat, kalau hari ini ada orang ngasih, dah saya kasih aja. Dia nggak ada untuk mengagungkan hari, karena udah kebiasaan sebagian orang, maka tidak kafir. Akan tetapi lebih baik tidak dilakukan sedemikian juga, ya, bidzalikal yaumul khassah, pada hari itu khusus. Boleh dilakukan sebelumnya dan sesudahnya, ya. Jadi ingat begini. Jadi begini juga, kita kan ada orang malam tanggal 1 itu Januari dibuat pengajian akbar, betul nggak? Untuk apa? Tujuannya supaya orang nggak keluar. Tapi seolah-olah itu juga meriahkan malam itu bermasalah juga. Seolah-olah kita memeriahkan malam itu, tanggal 1 itu, malam tanggal 1. Jadi di sini katakan tidak, sebaiknya tidak dilakukan pada hari itu khusus, ya. Maka dikatakan di sini juga, ya, ini wa qala fil jami'il asghar rajulun ishtara yauman nirus syai'an yashtarihul kufrah, seorang laki-laki muslim membeli pada hari raya itu sesuatu yang dibeli oleh orang kafir, ya, dan dia tidak pernah membelinya sebelumnya, ya. In arada bihi ta'dhim dalikal yaum kama ta'dhimul musyrikin kafar. Kalau seandainya dia beli hari itu, misalnya beli terompet,
beli yang lain pada hari itu, tujuannya mengagungkan hari itu, maka kafir dianggap oleh sahibul asghar. Wa in arada al-akal wa syarba wa tana'um la yak. Seandainya dia ingin makan-makan, gimana? Nah, ini kan makan-makan nggak ada simbol sesuatu, ya. Membeli sesuatu misalnya, sesuatu yang kita beli itu adalah memang yang dibeli oleh orang yang itu. Maka kalau makan dan minum gimana? Wa in arada di sini al-akl wa syurba wa tana'uma la yak. Kalau seandainya dia ingin makan dan minum dan bersenang-senang, maka tidak apa-apa. Nah, mau bakar-bakar ikan, bakar ayam, ya, bakar kambing, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, mazhab Malikiyah, ya. Faslun fi dzikri ba'di mawasimi ahli kitab. Bab atau subbab tentang menyebutkan sebagian musim, ya, ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Ini sebagiannya musim, ya, yang terjadi, yang dinisbahkan kepada orang tersebut, ya, yang mereka menisbahkan kepada syariat. Walaysat minhu, dan termasuk sebenarnya bukan daripada syariat. Dan ini mereka melakukan hari khusus. Maka dalam hal ini tidak boleh ikut. Memang hadisnya umum disebut di sini, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang sama dengan satu kaum, maka dia termasuk kepada kaum tersebut. Ini hampir sama ini. Seorang laki-laki muslim membeli sesuatu yang dibeli oleh orang musyrik, dan sebelumnya dia tidak beli. Kalau dia ingin mentakdimkan, mengagungkan hari tersebut sebagaimana orang kafir itu mengagungkan, maka tidak diperbolehkan. Ya, ini mazhab Maliki. Kemudian seperti ini juga di sini disebutkan bagaimana kalau seorang, ya, bahwa mereka menghadiahkan ba'da ahlul kitab, dan mereka mengirimkan pada hari tersebut seperti apa? Menghadiahkan kambing dan menghadiahkan makanan, maka itu juga tidak diperbolehkan, ya. Sedemikian. Ini yang disebut di dalam mazhab Malik. Khurpan, ini khurpan ini biri-biri. Wa ba'duhum batikh, batikh ini semangka. Al-akhdar, wa ba'duhum al-balah, balah ini kurma muda. Wa ghairi dzalik, dan selain demikian, mimma yakunu fi waqtihim wa qad yajma'u dzalika aktsaruhum wa hadha kulluhu mukhalifu lisyari'il syarif. Ini semua bertentangan dengan syariat kita yang mulia. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, ini mazhab Syafi'i pula, ya. Ketiga, mazhab Syafi'i mengatakan, "Tsumma ra'aitu ba'da a'immatuna." Kemudian saya melihat sebagian ulama-ulama kami al-mutaakhirin menyebutkan ma yuwafiqu ma dzakartuhu faqal, sesuai dengan apa yang saya sebutkan. Dia berkata, "Wa man aqbahal bid' muwafaqatal muslimin an-nasara fi a'yadihim bitashabbuh bi aklihim wal hidayat wal lahum wa qubul hidayatihim hadiyatuhum hadiyah lahum." Ini disebutkan di sini bahwa bid'ah yang paling buruk adalah orang muslim itu sama dengan orang Nasara, orang Kristen pada hari raya mereka. Dengan apa sama? Dengan makanan dan memberikan hadiah kepada mereka dan menerima hadiah dari mereka. Hadisnya juga sama, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, mazhab Syafi'i, seburuk-buruk bid'ah. Seburuk-buruk bid'ah apa? Orang Islam yang sama dengan orang non-muslim pada hari raya mereka, mereka mengasih hadiah dan juga menerima hadiah. Ini
Kemudian dalam fatwa Hanabilah disebutkan di sini juga, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man hadallahu wa rasuluh. Tidak akan kalian temukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir, dia saling mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini ayatnya ini katakan apa? Kalian tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir apa? Saling berkasih sayang melebihi kepada orang muslim terhadap siapa? Terhadap orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka diharamkan di sini wa yuharramu tahannutuhum, ya. Haram hukumnya mengucapkan tahniah tadi selamat Natal, wa ta'ziyatuhum, dan takziah mengunjungi mereka, wa i'adutuhum juga mengunjungi mereka. Iadah ini dalam keadaan sakit. Tapi di sini disebutkan kalau iadah melihat orang sakit dan meninggal ini, maka kata Syekh ini itu tidak dilarang. Kenapa? Karena ada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Anas yang disebutkan tadi. Ya, bahwasanya Nabi menjenguk seorang Yahudi yang sakit dan menawarkan untuk masuk Islam. Fa aslama, kemudian dia Islam. Fa kharaja wa huwa yaqul, Nabi keluar dari rumah orang tersebut, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, anqadahu bi, yang telah menyelamatkan seorang laki-laki Yahudi bi dengan saya, minan nar, dari api neraka. Riwayat dari Imam Bukhari, walidnahu min makarimil akhlak, sesungguhnya itu adalah dari kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau saya secara pribadi, saya mengikuti ulama-ulama yang menolak untuk mengucapkan selamat Natal. Ya, seolah-olah dalam tanda kutip kita ini dipaksa untuk mengucapkan. Aneh, didorong terus, dorong terus, ya. Kita lihat berita itu di Depak KUA itu suruh pasang di kantor-kantor mereka karena ada yang di demo tidak jadi. Kenapa harus dipaksa? Serahkan saja. Misalnya kan ada dua ulama ini, yang mau ikut ulama yang memperbolehkan silakan, tapi jangan paksa orang lain tidak mau mengucapkannya. Ya. Kita yang tidak mau jangan pula dipaksa. Karena kita tidak pernah memaksa orang ketika kita hari raya Idul Fitri daya untuk mengucapkannya. Kenapa enggak kau ucapkan selamat hari raya Idul Fitri? Enggak pernah kita minta demikian. Ya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kalau seandainya hari rayanya saja tanpa hubungan dengan akidah, itu boleh kita ucapkan. Enggak ada hubungannya. Ya. Seperti misalnya hari raya apa? Kongci Pak Cai itu pernah. Ya. Saya enggak ada hubungan dengan akidah. Ya, enggak ada kematian dewanya, enggak ada ini, enggak. Silakan mau diucapkan. Tapi kalau yang berhubungan dengan akidah, kita lebih baik tidak, ya. Atau yang ketiga, mazhab tawakuf, diam aja. Ya. No comment istilahnya bahasanya, tawakuf. Hadirin hadirat rahimakumullah, ya. Inilah untuk menguatkan kita bahwa ulama-ulama klasik ini semuanya 4 mazhab itu mengatakan enggak boleh. Tapi saya tidak tahu kenapa ulama kontemporer ini alasannya ayat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi, surah Al-Mumtahanah ayat 8 itu dijadikan dalil. Apakah ulama klasik enggak tahu itu sebagai dalil? Ini bermasalah juga, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang dapat saya sampaikan. Ya, semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan di sini, ya, kajian kita. Ya, saya yakin jamaah di sini tidak ada yang pro mengucapkan selamat Natal. Mari kita tutup kajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.